Hello guys, welcome back again to my channel. So, di video malam hari ini saya mempunyai topik yang cukup menarik untuk dibahas. Dan saya menemukan komentar ini lumayan banyak di kolom komentar selama beberapa waktu belakangan. Yang menanyakan, kok kira-kira bagaimana caranya saya bisa menghasilkan gains yang besar, bukan dari segi persentase, tapi dari segi nominalnya, tetapi saya nggak punya modal yang terlalu besar kok. Itu tentunya mungkin permasalahan yang juga teman-teman hadapi. Kalian merasa mungkin kok saya memang percaya gitu ya bahwa kripto atau aset kelas lainnya itu bisa naik ketika saya investasikan, tapi permasalahannya modal saya itu kecil banget kok, sehingga untuk dapat menghasilkan nominal yang cukup besar itu akan sangat sulit. Maka di video hari ini teman-teman, saya akan memberikan satu solusi yang mungkin bisa teman-teman manfaatkan kalau memang itu merupakan permasalahan kalian. Tentunya sebagian besar orang sudah pastinya pernah mendengar yang satu ini, yaitu namanya adalah leverage. Nah, kalau misalnya teman-teman yang belum pernah mendengar yang namanya leverage, itu mungkin kalian pakainya exchange yang tidak mempunyai fitur futures, sehingga kalian mainnya di spot aja, jadi tidak ada leverage di sana. Tetapi kalau misalnya kalian menggunakan exchange seperti Binance, Bybit, kemudian broker-broker forex, seperti contohnya Mitrade, kemudian juga contohnya XM, itu rata-rata pasti ada menggunakan yang namanya leverage. Nah, ini ada salah satu solusi bagaimana teman-teman bisa menghasilkan gains yang besar dari segi nominalnya tanpa harus menggunakan modal yang terlalu besar. Tentunya memang datang dengan sisi negatifnya juga. Resikonya adalah teman-teman juga bisa mendapatkan kerugian yang cukup besar apabila menggunakan leverage yang terlalu tinggi. Nah, kita bakalan bahas dulu bagaimana apa sih itu leverage, kemudian kira-kira cara yang baik untuk menggunakan leverage itu seperti apa gitu. Dan nanti saya akan perlihatkan ya istilahnya sedikit banyak cara penggunaannya di real time chart, oke? Nah, teman-teman kalau kita lihat di artikel ini, leverage di sini diartikan adalah yang mengangkat daya trading Anda lebih tinggi dari kemampuan dana sebenarnya, atau dapat diartikan sebagai praktik penggunaan dana pinjaman untuk meningkatkan posisi trading di luar saldo akun Anda. Nah, kalau misalnya teman-teman melihat misalnya kalian trading di futures atau misalnya kalian trading di broker-broker forex, biasanya akan ada tulisan leverage 1 banding misalnya 25, 1 banding 100, 1 banding 1000. Nah, sebenarnya itu apa sih artinya gitu. Nah, saya nggak bakalan bahas terlalu teknis karena saya yakin teman-teman juga nggak terlalu pusingin teknisnya seperti apa, tapi intinya dan simpelnya begini. Kalau misalnya teman-teman menggunakan leverage 1 banding 100, maka teman-teman berarti bisa trading seakan-akan mempunyai 100 kali lipat dari dana kalian. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya kalian punya uang 100 dolar. Nah, kalau misalnya kalian punya broker atau misalnya exchange yang menyediakan fitur leverage 100x, maka berarti 100 dolar itu sekarang kalian bisa trading seakan-akan kalian punya 10.000 dolar. Karena 100 kali lipatnya dari 100 dolar itu adalah 10.000 dolar. Sesimpel itu. Jadi itu adalah daya ungkit. Nah, pertanyaannya mungkin muncul, kok datangnya dari mana sisanya? Saya kan cuma punya 100. Kenapa bisa saya trading sampai 10.000 dolar? Ya, di sini udah dijelaskan bahwa ini adalah sebuah dana pinjaman. Jadi seakan-akan kalian itu minjam dari exchange atau para broker untuk dapat trading. Maka leverage dari masing-masing exchange maupun broker itu beda-beda tergantung kebijakannya gitu. Nah, di sini juga dijelaskan, trader yang suka mengambil resiko besar tentu juga suka dengan leverage yang tinggi. Kenapa? Hubungannya dengan potensi keuntungan yang tinggi. Tentu Anda ingat dengan falsafah high risk, high return. Oke, jadi sekali lagi, dengan adanya fitur leverage ini, teman-teman akan bisa trading dan menghasilkan gains dari segi nominal lebih besar daripada kalau kalian tidak menggunakan leverage. Tetapi sekali lagi ini datang dengan resiko. Resikonya apa? Ketika kalian loss, nominalnya juga akan jauh lebih besar. Maka untuk teman-teman yang mungkin masih pemula sebagai seorang traders dan baru pengen memanfaatkan yang namanya leverage, saya mungkin bisa merekomendasikan teman-teman untuk memakai platform yang satu ini, yaitu adalah Mitrade, teman-teman. Nah, mungkin kemudian pertanyaannya, kenapa harus di Mitrade kok? Karena di sini saya akan jelaskan, teman-teman.
Kalian bisa perhatikan di sini ada tulisan leverage gitu ya. Dan di MiTrade itu salah satu kelebihannya sekarang, ini updatean terbaru, mereka tuh menyediakan flexible leverage. Artinya apa kok? Oke, bakal saya jelaskan. Di sini kalau kalian perhatikan ada tulisan leverage di sini, kalian tinggal klik. Maka kalian bisa memilih kalian mau yang leverage-nya 1x. 1x itu ya artinya kalian nggak memakai leverage sama sekali. Atau kalian mau yang 10x, mau 20x, 50x, atau maksimal sampai 100x. Nah, lalu fungsinya apa kok bisa dipilih seperti ini? Nah, untuk teman-teman yang males gitu ya, ngitung marginnya ini berapa, saya harus pakai leverage-nya berapa, saya bakal loss berapa, saya rekomendasikan teman-teman, kalau misalnya masih pemula, ini kalian set aja dulu leverage-nya mulai dari 10x. Sehingga ini akan mencegah teman-teman untuk dapat membuka posisi terlalu besar. Oke, karena kalau kalian perhatikan di sini, semakin tinggi leverage-nya, maka margin yang diperlukan itu semakin kecil. Oke, di sini $19, $39, $20, kemudian di sini $198. Oke, nah, kalau kita naikkan kuantitas lotnya di sini, oke, maka margin yang diperlukan itu semakin besar, teman-teman, kalau kalian perhatikan. Oke, maka contohnya ya, kalau misalnya teman-teman di sini pengen buka posisi sebesar 0,05 gitu. Maka kalau misalnya kalian menggunakan leverage 10x, kalian perlu modal minimal itu ada $1.100-an. Oke, modal minimal untuk dapat membuka posisi tersebut. Walaupun tidak disarankan kalian pas-pasan, tapi itulah modal minimal yang kalian perlukan. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan leverage 100x di sini, maka untuk membuka posisi 0,05 lot di sini, kalian cukup punya uang $99. Sehingga kadang-kadang ada traders yang memanfaatkan hal ini untuk mendapatkan gains lebih besar. Memang tidak bisa disalahkan, teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian masih pemula, maka kadang-kadang kalian itu bisa, orang katakan, lepas kendali gitu. Karena memang disediakan leverage yang sangat besar, lalu kalian pengennya yang lotnya besar-besar gitu. Misalnya 0,2. Padahal misalnya kalian cuma punya modal $500 misalnya. Itu sangat besar kalau misalnya kalian buka posisi sampai 0,2 lotnya. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kalian mungkin kalau masih pemula, pakailah yang 10x terlebih dahulu. Sehingga ini mencegah kalian untuk membuka posisi terlalu besar. Kalaupun kalian salah menekan lot di sini, tidak akan mungkin terlalu besar. Karena kalian cuma membatasi leverage kalian sampai 10x. Jadi inilah kelebihan utama di MiTrade juga, yang bisa kalian manfaatkan sebagai seorang pemula. Tapi pun kalau misalnya kalian sudah lebih advance sebagai seorang traders, maka di sini disediakan leverage sampai 100x loh, teman-teman. Jadi di sini kalian bisa membuka posisi yang sangat besar tanpa harus menggunakan margin yang terlalu besar. Beda cerita mungkin kalau misalnya teman-teman lihat di exchange crypto sekarang yang rata-rata ya paling menawarkan 25 atau 50x. Kalau di MiTrade itu bisa sampai 100 kali lipat. Dan juga yang perlu menjadi catatan kalian adalah di sini, teman-teman, akan bisa trading di semua aset kelas. Jadi di sini kalian tidak hanya bisa trading yang namanya komoditas seperti gold, silver, dan lain sebagainya, tapi kalian juga bisa trading saham di sini, kalian juga bisa trading forex di sini, kalian bisa trading juga kripto bahkan di sini. Jadi apapun yang kalian mau akan bisa kalian tradingkan di MiTrade. Oke, jadi ini adalah sebuah kelebihan yang mungkin bisa teman-teman manfaatkan kalau permasalahan utama tadi menjadi salah satu permasalahan kalian, yaitu adalah orang-orang yang mengatakan bahwa kok saya mau dapat gains dengan nominal yang cukup besar tapi nggak mau pakai modal terlalu besar, gimana caranya? Itu adalah menggunakan leverage. Walaupun sekali lagi kalau kalian masih pemula, saya sarankan leverage-nya jangan sampai terlalu besar dulu, maksimal 10x dulu. Kalian harus ngerti dulu cara trading, kalian harus mencoba-coba dulu, artinya kalian harus mengerti dulu cara trading. Saya tidak sarankan kalian menggunakan demo. Mungkin ini akan menjadi kontroversi. Kenapa kalian tidak boleh, bukan tidak boleh, tapi tidak saya sarankan untuk menggunakan demo trading ketika kalian memang berniat menjadi seorang traders. Walaupun tidak ada salahnya ya teman-teman, kalau misalnya kalian masih dalam tahap untuk mencari trading plan atau mencari trading teknik yang kalian sukai, oke, pakai demo dulu. Tapi kalau misalnya kalian sudah tahu trading teknik yang kalian mau, kalian sudah lakukan backtest, saya tidak sarankan kalian coba lagi di demo. Kenapa? Karena kalau kalian di demo, yang namanya mental kalian itu tidak akan terganggu sama sekali. Mau loss maupun profit,
itu bukan uang kalian gitu. Dan trading itu menurut saya lebih dari 60% adalah soal mental, bukan soal analisa teknikal kalian. Jadi kalau misalnya kalian langsung terjun menggunakan real account, tentunya disarankan untuk tidak langsung menggunakan modal yang terlalu besar. Karena biasanya traders yang apalagi pemula, awalnya pasti akan mengalami loss terlebih dahulu. Maka kalau kalian masih seorang pemula, pakailah modal yang kecil dulu untuk mencoba. Tapi di real account, saran saya. Supaya kalian juga mengerti secara mental apa yang akan kalian hadapi. Gitu loh. Nah, seperti misalnya nih teman-teman, saya kasih ada sebuah peluang setup di sini. Kalau misalnya kalian perhatikan di gold, oke, di gold, ini kita sedang menghajar lagi ke area resistance, teman-teman. Kemarin itu kita sempat beberapa kali mencoba untuk breakout dari area ini, namun belum berhasil. Namun, kali ini kita mencoba kembali untuk dapat break di atas area tersebut. Nah, teman-teman, kalau misalnya nih, kita sampai mampu break di atas area di sini, kemudian kita mampu melakukan retest, maka ini bisa menjadi salah satu peluang buy setup untuk kalian. Oke, jadi sekalian nih teman-teman, saya jelaskan soal leverage dan juga saya berikan setup yang mungkin bisa kalian manfaatkan. Tetapi kalau kita ternyata tidak mampu menjebol di sini di daily chart dan kemudian kembali retest ke area 1950 sampai 1945 di sini, ini akan provide kembali semacam buying setup juga, karena berarti kalau misalnya itu yang kita lihat, maka kita bisa melihat gold kemungkinan akan bolak-balik di sekitaran area ini. Belum pada akhirnya mungkin kita akan melakukan breakout. Tapi senario idealnya menurut saya adalah kalau kali ini kita sampai mampu jebol di atas area ini, kemudian yang kita mau lihat adalah semacam konsolidasi. Oke, seperti contohnya di sini, kalau ini versi bearishnya, kalau ini kita mau versi bullishnya, dan kalau itu yang kita lihat, teman-teman mungkin bisa melakukan atau mencari buy setup dan menarikkan sampai ke minimal area 2020-an dolar. Ini adalah sebuah trade dengan risk and reward menurut saya cukup besar. So, ini mungkin bisa menjadi salah satu watchlist dari teman-teman semua. Oke, tetapi kalau misalnya kita memang tidak mampu maintain di atas kedua area di sini dan justru kita breakdown teman-teman dari area ini, maka ini adalah berarti gold akan kemungkinan melanjutkan penurunannya, minimal kembali ngeretest ke area 1893, atau next target kita akan ketemu lagi di sekitaran 1856, baru ada di sekitaran 1800 atau 1810. Ini adalah area berikutnya akan menjadi major support. Jadi tergantung nanti apa yang dilakukan oleh emas. Saya rasa untuk beberapa waktu mendatang, emas akan provide beberapa setup yang menurut saya risk and reward-nya cukup tinggi. So, ini mungkin bisa dijadikan watchlist untuk kalian. Terutama untuk kalian-kalian yang sudah mempunyai account di broker Mitrade, karena di sini kalian akan bisa langsung trading di semua aset kelas. Kalau kalian yang belum punya dan pengen mencoba, link pendaftaran Mitrade-nya sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Deposit minimal hanya $50 saja dan kalian sudah bisa langsung memanfaatkan semua fitur yang disediakan di sini. Terutama untuk yang sedang pakai leverage, di sini juga disediakan flexible leverage. Jadi ini untuk memaintain resiko kalian. Tergantung kalian kalau misalnya mau resikonya tinggi, ambil 100x. Kalau misalnya resikonya sedang, ambil yang 50. Kalau mau resikonya kecil, ambil 20 atau 10x. Oke? Jadi ketika kalian misalnya sudah mantap nih, katakanlah kalian mau lakukan short dan misalnya kuantitasnya 0,01, ya udah kalian tinggal klik aja jual di sini. Jual, klik jual di sini. Dan nanti otomatis sudah akan terbuka posisi kalian di sini. Oke? Jadi hanya sesimpel itu cara penggunaan dari platform Mitrade ini, yang juga aplikasinya sebenarnya bisa kalian download di handphone kalian. Atau kalian mau menggunakan web trader, di sini juga disediakan tampilannya, menurut saya juga cukup menarik. Oke? Nah, jika sudah profit seperti ini, dan kalau misalnya teman-teman sudah pengen take profit, maka kalian tinggal klik untuk tutup di sini. Oke, dan klik tutup. Nah, menariknya teman-teman, di sini kalian bisa mengatur leverage kalian berulang-ulang. Artinya kalau misalnya kalian lihat di broker-broker lainnya, itu biasanya di awal ketika kalian membuat akun baru, maka langsung akan ditanya, kalian pengen leverage-nya berapa? Tapi kemudian tidak bisa diganti-ganti lagi. Nah, kalau di Mitrade, ketika kalian misalnya lagi pengen risk-nya tinggi, kalian bisa ubah leverage-nya menjadi besar. Tapi kalau misalnya kalian nggak pengen untuk menggunakan resiko yang terlalu tinggi, maka kalian bisa ubah nih menjadi 10x.
Nah, berarti kali ini kalau misalnya kayak saya mau trade lagi di gold, saya udah nggak bisa buka posisi terlalu besar. Kenapa? Karena saya dibatasi oleh margin di sini. Oke, jadi bahkan untuk eh, posisi atau pair yang sama pun, awalnya saya kan di sini membuka yang leverage-nya 100x, posisi yang satu ini. Nah, kalau misalnya saya mau buka posisi berikutnya, katakanlah dengan lot yang sama, 0,01, di sini masih bisa, karena margin yang saya punyai masih lebih dari 196. Tapi kalau misalnya saya mau menjadi 0,02, dengan menggunakan leverage 10x, itu sudah tidak bisa lagi, karena di sini marginnya tidak cukup, teman-teman. Maka saya harus ubah lagi menjadi 100x. Tapi kalau misalnya kalian mau yang lebih kecil resikonya, ubahlah leverage-nya menjadi lebih kecil, dan di sini berarti kalian bisa maksimal 0,01. Sekali lagi, ini untuk mempermudah kalian kalau misalnya kalian tidak mau terlalu ribet untuk menghitung pips dan lain sebagainya. Ini bisa menjadi ya istilahnya pedoman kalian lah. Kalau misalnya kalian melihat margin kalian sudah tidak cukup, berarti kalian mengambil resiko yang mungkin lumayan tinggi. Begitu ya. Jadi itu adalah salah satu juga kelebihan yang kalian bisa dapatkan ketika kalian di mid-trade. Kalian bisa mengubah leverage-nya kapanpun kalian mau, baik di trade yang sama. Artinya kalau misalnya kalian trade emas di sini dan kalian mau buka posisi berikutnya dengan leverage yang berbeda, itu bisa. Atau di pair yang lain itu juga bisa. Oke? Okay? So, saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.